Hari ini kakak mau cerita tentang seorang anak perempuan bernama Cinderella. Cinderella tinggal di suatu kerajaan bernama CK Seven Kingdom. Cinderella hidup bersama Mama Tiri dan dua saudari tirinya, bernama Dristella dan Sasa Tasya. Nah, adik-adik, Lala ini memiliki sifat yang suka marah, suka menggerutu, dan bahkan iri hati. Sedangkan dua saudari tirinya terbalik dari Lala. Ia memiliki sifat penyayang, ramah, dan suka memuji Tuhan. Hingga suatu ketika, Lala, Mama, dan dua saudari tirinya menyaksikan pengumuman di TV bahwa dalam waktu dekat akan diadakan ajang pemilihan Miss CK7 yang sangat fenomenal. Pengumuman akan segera diadakan ajang tahunan pemilihan Miss CK7. Seluruh wanita yang ada di CK7 Kingdom diperbolehkan mengikuti acara ini dengan syarat 1. Memiliki hati yang bersih dan taat pada Tuhan. 2. Penampilan menawan. Dan yang ketiga, memiliki talenta menyanyi. Pemilihan Miss CK7 akan diadakan dalam 2 gelombang, yaitu 1 bulan mendatang dan 2 bulan mendatang. Miss CK7 yang terpilih akan mendapatkan hadiah menarik, serta piala dan mahkota yang akan diserahkan oleh Pangeran Evan. Namun sebelum itu, seperti biasanya, warga CK7 Kingdom yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah anak online. Pastikan bahwa kalian 1. Menggunakan pakaian yang rapi dan sopan saat beribadah. 2. Mengikuti ibadah tidak sambil makan dan sambil bermain. Dan yang ketiga, memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pangeran Evan. Mari warga CK7 Kingdom, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih dalam keadaan yang sehat, itu karena kasih dan anugerah-Mu. Kalau sebentar kami akan beribadah Tuhan, biar Tuhan yang berkati, Tuhan yang perlancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 bulan kemudian, ajang pemilihan Miss CK7 gelombang 1 pun berlangsung. Selamat datang semuanya di ajang pemilihan Miss CK7. Acara ini ditayangkan secara live di stasiun kesayangan kita semua, CK7 Kingdom. Seluruh peserta yang akan tampil adalah peserta yang sudah disaring berdasarkan syarat-syarat yang ada, yaitu 1. Memiliki hati yang bersih. 2. Memiliki penampilan yang menawan. 3. Memiliki talenta bernyanyi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut penampilan dari peserta pertama, Miss Kelly dan Miss Baby. Dimensi baru
semuanya, penampilan yang luar biasa dari Miss Kelly dan Miss Medi. Sekarang mari kita saksikan penampilan dari peserta kedua, yaitu Miss Dristela dan Miss Sasa Tasya. Shalom adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mau memuji Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita puji Dia dengan sukacita. Dengan sukacita karena Dia adalah Allah yang cinta kepada kita. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kalian dan kita akan mengangkat pujian ini bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Adik-adik, angkat suara kalian. Kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ikuti kakak, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang tolong berkati kami Tuhan. Berikan hikmat supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sementara Stella dan Sasha tampil di TV sebagai semifinalis pemilihan Miss CK7, Lala dan Mama menontonnya dari rumah. Kenapa si Stella sama Sasha bisa masuk acara itu sih? Harusnya aku juga bisa. Jangan Mama nih. Mama! Ada apa sih? Jantung mama hampir copot. Kok kamu teriak-teriak gitu? Kenapa? Itu Mama, masa Stella sama Sasha bisa masuk pemilihan Miss CK7? Oh ya ampun, itu kan mereka memang berusaha. Kamu udah berusaha belum? Kalau buat masuk situ, hati kamu harus bersih. Tapi sekarang hati kamu penuh dengan iri hati seperti ini. Ih Mama, Lala tuh udah rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Lala juga bisa masuk acara itu. Iya, tapi kamu sungguh-sungguh nggak berdoa sama baca Alkitabnya. Ya enggak sih. Ya makanya. Ya tapi Lala tuh bisa main, cuma gara-gara muka Lala nggak dandan aja, terus baju Lala begini. Lala kan juga cantik dan jago nyanyi. Iya, udah. Sekarang kamu berusaha memperbaiki hati kamu, rajin berdoa, sungguh-sungguh baca Alkitab sungguh-sungguh. Mama gitu mulu. Udah deh, pokoknya Lala mau dandan. Setelah 100 peserta pada gelombang 1 tampil, maka acara pun ditutup dan gelombang 2 akan diadakan bulan depan. Untuk itu, Lala berusaha memperbaiki penampilannya dengan pergi ke salon supaya bisa masuk ke semifinal di gelombang 2. Akhirnya sampai juga di salon. Kaprias, Kapri. Aduh, Lala ada apa? Aku tuh mau ikut ajang besar, jadi tolong dengerin aku. Emang kamu mau ikut ajang apa? Suruh aku dulu dong. Iya, Lala silakan dulu. Jadi, dua saudara aku itu si Stella sama Sasha udah kepilih buat ikut gelombang pertama Miss CK7. Aku tuh mau ikut audisi kedua, dia harus cantik dandanin aku. Oke, siap. Jangan lama-lama, kita nggak keburu nih. Yang cantik loh, Kapri. Iya, beres. Aku bukan cantik, aku harus lulus audisi itu.
Nah, udah cantik deh. Sekarang Lala ganti baju ya. Beneran cantik? Bener dong. Yaudah aku ganti baju dulu ya. Oke. Capri. Kenapa Lala? Aduh, Lala cantik banget loh. Aduh cantik dari mana? Dari aku ngaca di fitting room aku masih jelek. Aduh aku bisa kalah Coba deh deh. Lala duduk dulu. Capri mau kasih tahu ke kamu. Nih, Lala tuh sebenarnya udah cantik banget loh. Cuman supaya Lala bisa lebih cantik lagi, hati Lala harus dibikin cantik juga. Nah, caranya biar hati Lala lebih cantik lagi, gak ada iri hati, gak ada bersungut-sungut, gak marah-marah. Hati Lala harus diubah. Oh terus gimana caranya supaya aku bisa punya hati itu? Nah, cuman satu caranya. Hati Lala harus diubahkan oleh Tuhan Yesus. Lala harus dekat dan kenal sama Tuhan. Rajin berdoa, selalu bersyukur, rajin baca Alkitab, dan membuang semua sifat-sifat buruk Lala. Oke deh, aku akan coba deh. Nah, kalau gitu, kakak mau ajak Lala untuk berdoa ya? Oke. Yuk. Tuhan Yesus, hari ini Lala mau berubah. Biar Tuhan Yesus yang berkati Lala, Tuhan Yesus yang bantu Lala, supaya Lala bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Tolong bantu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, mukanya berseri-seri ya, dan penuh sukacita dari Tuhan. Akhirnya, Lala mulai menyadari bahwa Tuhan Yesus yang mampu ubahkan hati yang iri hati menjadi hati yang bersyukur, mengubah hati yang keras menjadi lembut. Lala mengerti bahwa cantik itu bukan apa yang dari luar saja, melainkan dari hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Lalu, bagaimana kelanjutan cerita Cinderella? Apakah dia dapat mengalami keajaiban sesungguhnya? Mari kita saksikan. Mama, Lala, kamu habis dari mana? Cantik banget. Aku habis dari salon. Tadi aku ketemu si kakak Prias. Terus kakak Pri langsung doain aku tadi. Habis aku didoain, Ma, aku tuh merasa hati aku sudah diubahkan sama Tuhan Yesus. Aku gak mau iri hati lagi. Terus aku mau hidup dalam Tuhan. Wah, puji Tuhan, Mama senang sekali akhirnya Lala bisa berubah hatinya. Pasti sekarang hati Lala sudah putih dan Lala sudah hidup di dalam Tuhan. Setiap orang yang diubahkan pasti hidupnya berada di dalam Tuhan Yesus. Betul, Mama. Nah, Lala tahu nggak, setiap orang yang hidup dalam Tuhan itu harus memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Nah, Lala, mau nggak Mama ajarin satu ayat? Mau banget. Ya, coba Lala ikutin Mama ya. Oke, Ma. Nah, sama teman-teman yang di rumah juga, ayo bangkit berdiri. Kita mau hafal ayat hafalan kita bareng-bareng. Oke, gerakan ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Lala udah denger kan sama teman-teman ayat hafalannya. Jadi kita itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup karena kita ada di dalam Dia. Sekali lagi yuk, Ma. Yuk, sekali lagi kita nyanyi ya. Satu Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yeay. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan dulu ya. Oke, Mama. Adik-adik yang di rumah juga ayo siapin hatinya. Dengar baik-baik firman Tuhan ya. God bless you. Nah adik-adik, sudah dengar kan cerita Lala tadi
yang Tuhan ubahkan secara luar biasa. Dari yang suka marah menjadi lemah lembut, dari yang iri hati menjadi mengasihi saudari-saudarinya. Nah, di Alkitab ada juga loh tokoh yang Tuhan Yesus ubahkan secara luar biasa. Siapa ya kira-kira? Yuk kita saksikan. Hai, namaku Sakeus dan ini adalah Yeriko, tempat tinggalku. Apakah kau tahu aku bertemu dengan Yesus? Itu mengubah hidupku selamanya. Dan aku ingin menceritakannya kepada semua orang. Zakeus tinggal di sebuah kota bernama Yeriko. Pekerjaannya adalah mengumpulkan uang dari orang-orang. Ia adalah pemimpin dari semua pengumpul pajak. Jadi ia memiliki uang yang banyak. Zakeus tidak hanya mengambil yang seharusnya ia ambil. Ia mengambil lebih dan menyimpannya untuk dirinya. Itu adalah mencuri dan itu salah. Suatu hari, Yesus berjalan melalui kota Yeriko. Hei, itu Yesus, dia di sana. Ayo kita ikuti Yesus. Yesus sudah melakukan banyak perbuatan ajaib dan Zakeus ingin melihat Yesus. Zakeus ingin melihat Yesus, tapi ia punya masalah. Ia pendek, sangat pendek. Ia tidak bisa melihat di balik banyak orang, sehingga ia tidak dapat melihat Yesus. Ini bukan pertama kali Zakeus memiliki masalah, karena ia pendek. Apabila Zakeus ingin melihat Yesus, ia perlu membuat dirinya lebih tinggi. Hai Zakeus. Yesus tahu namaku. Mari turun. Aku ingin bersama denganmu di rumahmu. Zakeus sangat gembira karena Yesus ingin menjadi temannya. Tapi banyak orang yang tidak suka. Mereka berpikir Yesus tidak seharusnya baik kepada Zakeus atau berbicara kepadanya, karena Zakeus telah melakukan banyak hal buruk. Benarkah engkau ingin datang ke rumahku? Ya, benar. Engkau pasti tidak serius. Engkau pasti tidak serius. Ya, aku sangat serius. Menurutku engkau keliru. Biarkan aku membantu Yesus. Orang ini Zakeus telah berbuat banyak hal buruk. Ia mencuri uangku dan mencuri uang kami semua. Dengar Zakeus, kau mungkin telah melakukan hal buruk seperti mencuri, tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihimu. Ia mengasihimu tak peduli apapun yang pernah kau lakukan dan itulah mengapa aku di sini. Allah mengirim aku karena Ia mencintaimu dan aku mencintaimu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Kau benar. Apa yang kulakukan salah. Tapi aku akan mengembalikan apa yang telah kuambil. Jika aku mengambil 1 koin lebih dari siapapun, aku akan mengembalikan 4 koin. Dan aku akan memberikan setengah dari hartaku untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi begitu, ia ingin menjadi baik dan ia dibiarkan saja. Bagaimana dengan masa lalunya? Bagaimana dengan semua yang telah ia lakukan? Kau tahu, iya benar, aku sangat buruk. Mungkin kau harus mencari orang lain yang lebih membutuhkan perhatianmu. Allah Bapa mengutusku untuk semua orang, untuk mencari yang tersesat. Semua orang? Semua orang. Tapi bukan aku kan? Aku datang untuk semua orang. Semua orang, kecuali aku. Aku datang untukmu Zakeus. Orang tidak menentukan seberapa berharganya dirimu dan kau juga tidak. Kamu penting untuk Allah dan juga untukku. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena aku juga keturunan dari Abraham, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Sekarang, ayo pergi ke rumahmu. Apa kamu punya makanan? Ya, aku punya. Dan aku punya banyak orang yang aku ingin kau temui. Tidak berarti apa yang telah Zakeus lakukan. Yesus mengasihinya dan ia ingin menjadi temannya.
Yeay adik-adik, kita sudah lihat kan Zakheus juga mengalami perubahan loh setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Zakheus? Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus dan selalu ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Sama dengan Zakheus yang berusaha mencari Tuhan Yesus sampai ia harus memanjat pohon. Nah adik-adik, bagaimana ya Kak Alda cara mencari Tuhan Yesus? Kak Alda kasih tahu ya jawabannya. Yang pertama, dengan berdoa. Lalu yang kedua, dengan membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah dengan memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ayo adik-adik ngaku, siapa yang di sini suka malas ibadah online? Ingat, Zakheus berusaha loh sampai memanjat pohon untuk ketemu Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik yang di sini yang saat ini dengan sangat mudahnya adanya teknologi, jadi jangan malas ya untuk ibadah. Lalu, yang kedua, kita harus berani untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan Yesus. Sama seperti Zakheus yang berani untuk berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dulunya ia adalah tukang pemungut pajak yang suka memungut lebih dari seharusnya. Tetapi sekarang ia mau berubah loh. 3. Kita juga harus memiliki hati yang mau dibentuk sama Tuhan, supaya hidup kita juga bisa diubahkan. Contohnya, dengan mengubahkan kebiasaan atau perbuatan lama kita dengan perbuatan yang lebih baik. Si Zakheus dulunya juga tukang pemungut pajak yang suka meminta uang lebih dari seharusnya. Tetapi setelah ia kenal Tuhan Yesus, ia mau mengembalikan. Setengah dari hartanya dikembalikan dan diberikan kepada orang miskin. Bahkan gak sampai situ adik-adik, dia mau mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang selama ini suka ia pungut uangnya. Jika hidup kalian mau diubahkan Yesus sama seperti Zakheus, mari kita lebih giat lagi untuk mencari Tuhan. Nah adik-adik, sudah saatnya kita meminta ampun atas kesalahan dosa-dosa kita. Dan kita buka hati kita agar hidup kita dapat diubahkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman pada hari ini. Tuhan, kami mau meminta ampun jika kami suka melakukan dosa, jika kami suka malas ibadah online. Tuhan, kita mau untuk hatinya diubah dan dibentuk sama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah diubahkan Tuhan, Lala menjadi pribadi yang berbeda. Dan wajahnya pun menjadi berseri-seri karena penuh sukacita. Bahkan Lala sangat mengasihi Mama dan kedua saudarinya tanpa iri hati lagi. Dan pada akhirnya dia mengikuti pemilihan Miss CK7 gelombang kedua dengan sikap yang mengandalkan Tuhan. Sehingga Lala bisa menang sebagai Miss CK7 tahun ini dan mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini Lala mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Karena anugerahnya yang begitu besar, Lala bisa mendapatkan perubahan dalam hidup Lala. Sehingga Lala bisa terpilih menjadi Miss CK7 di tahun ini. Selain itu, Lala juga mengucapkan terima kasih untuk Mama dan dua saudari Lala, yaitu Stella dan Sasa, yang selalu mendukung Lala sehingga Lala bisa menjadi pemenang tahun ini. Terima kasih Mama, terima kasih Stella dan Sasa. I love you all. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kuis. Yeay! Sekarang kalian siapkan buku atau kertas dan pulpen. Soal untuk kelompok 1, Toddler Little Blessing dan sekolah minggu kelas kecil dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Pilihlah jawaban yang benar dengan menuliskan hurufnya. 1. Apa pekerjaan Zakheus? 2. Zakheus berusaha mencari dan melihat Yesus dengan naik ke atas titik-titik-titik. Soal untuk kelompok 2.
Sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Pilihlah jawaban yang benar. 1. Sakeus lari mendahului orang banyak lalu memanjat ... untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. A. Pohon beringin. B. Pohon zaitun. C. Pohon ara. 2. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata ... A. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. B. Sakeus, apa yang sedang kau lakukan di atas sana? C. Sakeus, siapakah yang sedang kau cari? 3. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan ... kali lipat. A. 10, B. 5, C. 4. Selamat mengerjakan adik-adik. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Ayo, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas ibadah hari ini. Kami bersyukur di tengah COVID ini, kami anak-anak Tuhan masih bisa menyembah Tuhan. Kami berdoa untuk COVID-19, DBD, dan krisis global ekonomi. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, untuk setiap menteri yang bertugas agar bisa memimpin bangsa dengan penuh hikmat. Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoko Raharjo, dan gembala kami Dr. Yanto Singko Putra, agar diberi hikmat dan Tuhan tuntun untuk menggembalakan kami. Amin. Tuhan berkati untuk tim medis, berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani COVID-19. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh biru-biru darah Yesus sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Yuk kita siapkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita mengucap syukur atas ibadah pada hari ini. Di mana kita belajar apa hari ini? Kita belajar bahwa Tuhan Yesus mampu mengubahkan hidup kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah untuk kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus memiliki hati yang mau dibentuk. Amin. Nah, saat ini kita siapkan hati kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada hari ini. Saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.